Pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono X sudah mengeluarkan Sabda Raja. Sabda atau titah raja ini merupakan yang pertama kalinya selama 27 tahun terakhir sejak Sri Sultan Hamengkubuwono X dinobatkan pada 7 Maret 1989. Di sejumlah media massa beredar isi Sabda Raja meski kemudian seperti yang Anda dengar, Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan belum secara resmi menyampaikan kepada publik rencananya baru pekan depan akan diadakan konferensi pers terkait Sabda Raja. Yang jelas ini adalah sebuah perintah yang harus dipatuhi oleh rakyatnya, dalam hal ini masyarakat Yogyakarta. Apa makna dari Sabda Raja tersebut? Di studio sudah hadir peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati yang akan mendampingi saya. Mas Wasis, selamat malam. Malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami langsung mengajak Anda pemirsa, kita melihat satu persatu isi Sabda Raja atau Sabda Tomo ya, Mas Wasis ya istilahnya ya. Sabda Tomo Sri Sultan Hamengkubuwono X ini disampaikan pada 30 April 2015 lalu. Yang pertama adalah penyebutan Buwono berganti menjadi Bawono. Kemudian ada yang kedua, ada gelar Khalifatullah Sultan dihilangkan. Yang ketiga, penyebutan Kaping Sedoso diganti Kaping 10. Jadi ini yang Anda saksikan di sini pemirsa di bawah. Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya dengan jelas di layar TV Anda karena sedikit terpotong di bagian bawah. Tulisannya adalah, kita bisa baca bersama-sama di sini Mas Wasis. Ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sedoso ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Buwono saya diperjelas di sini dibesarkan karena ini yang dirubah jadi Bawono. Khalifatullah kemudian dihilangkan, kaping sedoso diganti menjadi kaping 10. Pertama kali dulu Buwono diganti Bawono. Apa makna besar yang berubah di sana, Mas Wasis? Secara garis besar, karena artinya sama ya? Artinya ya, sama. Dalam falsafah Jawa, Buwono ataupun Bawono itu artinya sama, artinya dunia. Dan dalam hal ini, kalaupun Sultan mengendaki perubahan gelar Buwono dan Bawono itu tidak banyak berimplikasi banyak terhadap status maupun gelar beliau sebenarnya. Namun kalau kita bisa baca intrik perilaku Sultan untuk merubah Buwono menjadi Bawono, dia ingin menandakan suatu generasi baru suksesi di keraton. Sudah terlihat begitu jelas ya, dari situ ya. Tapi ada juga menyebut bahwa penggantian Buwono menjadi Bawono, kemudian dari Kaping Sedoso diganti Kaping 10 itu lebih merakyat, bahasanya lebih merakyat. Itu juga benar. Benar, Mbak. Karena Sultan Hamengkubuwono X ini dia sangat memahami konsep tahta untuk rakyat dari Sultan Hamengkubuwono IX, di mana dia ingin mempublikkan keraton menjadi sebuah rumah buat rakyat. Oleh karena itulah kemudian dia dalam Sabda Tomo ini atau Sabda Raja ini ingin lebih merakyatkan istilah sedoso menjadi 10, karena sedoso itu adalah dari bahasa Kromo dan bahasa halus ya. Ya, itu lebih ke arah populisme sebenarnya. Lebih populis. Ya. Baik, begitu juga dengan Bawono. Tapi kemudian yang menjadi perdebatan juga banyak adalah menghilangkan gelar Khalifatullah. Artinya sendiri itu adalah apa, Mas Wasis? Gelar Khalifatullah adalah pemimpin agama. Sultan di Yogyakarta itu sebenarnya tidak hanya megang Khalifatullah saja. Dia juga sebagai Abdurrahim Saidin Panotogomo, dia juga menata agama. Salah satu konsepsinya adalah dia mengepalai juga Masjid Besar Kauman. Sebagai kepala agama, dia juga bisa menjaga moral, etika, dan prinsip Islam dalam pemerintahannya sebenarnya, Mbak. Dalam hal ini menjadi imam? Iya, jadi imam besar dari sebuah masyarakat sebenarnya. Dan itu yang kemudian saat ini masih sedang bergejolak di dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat sendiri. Kita berikutnya ada poin selanjutnya, poin 4 dan poin 5. Kita simak. Ya, kita lihat bersama. Poin 4 dan poin 5 adalah mengubah perjanjian pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pamanahan atau Pamenahan, sama saja. Jadi memang kalau misalnya soal perjanjiannya itu ada ceritanya ternyata, yakni Wahyu Gaga Emprit, dan di sana sudah ada tulisan bahwa keturunan Ki Ageng Giring akan menjadi Raja Tanah Jawa. Tapi sedikit dijelaskan dulu. Jadi perjanjian seperti apa yang sebenarnya kemudian diubah
Kalau kita bicara secara lebih makro, perjanjian itu sebenarnya bermula dari ketika Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Ki Ageng Giring membantu Sultan Hadiwijaya di Pajang memberantas pemberontakan Arya Penangsang di Demak. Oleh karena itulah kemudian sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan itu, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring itu diberi tanah perdikan atau di Alas Mentauk yang kini disebut sebagai Mataram. Sementara Kiai Penjawi diberi hadiah tanah perdikan di Pati. Nah, perjanjian itu sebenarnya lebih menyoroti terbentuknya kadipaten di bawah Pajang. Nah, namun ketika Danang Sutawijaya atau sekarang disebut dalam sejarah Panambahan seperti itu kemudian melakukan suatu pemberontakan pada Hadiwijaya sebenarnya. Nah, dari situ kemudian terbentuklah Mataram Islam. Perjanjian ini sebenarnya itu dikaitkan dengan adanya kelapa gading. Dalam itu sebenarnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring itu sebenarnya petani di daerah Gunung Kidul. Oleh Sunan Kalijogo itu kemudian mereka disuruh mencari kelapa gading di daerah Sodo. Yang kelak itu disebut juga sebagai Wahyu Cakroningrat. Pada suatu ketika Ki Ageng Pemanahan itu pulang dari ladang kemudian haus sekali minum degan itu. Itu yang menimbulkan Ki Ageng Giring kecewa karena apa yang ingin dia capai itu mestinya diminum oleh semestinya itu jadi hak dari Ki Ageng Giring. Kemudian timbullah perjanjian perjanjian bahwa antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan bahwa sepakat keturunan ke-7 Ki Ageng Giring akan menjadi Raja Tanah Jawa. Jadi sebenarnya apakah 4 dan 5 ini berkaitan? Kalau misalnya dari kisahnya yang tadi Mas Wasis sampaikan. Antara penyempurnaan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopet dengan mengubah perjanjian itu. Berkaitan, Mbak, sebenarnya, Mbak. Berkaitan. Jadi apa perubahan yang terjadi saat ini? Yang pertama adalah yang terlihat dari ini ya. Iya. Yang pertama kita perlu melihat dari sosok keris ini sebenarnya. Namanya Joko Piturun. Artinya Joko itu sudah menyimbolkan laki-laki. Artinya dalam secara simbolis atau secara halus Sultan itu ingin menegaskan kalau bisa ada keturunan perempuan yang menjadi raja. Nah, namun itu menabrak paugeran yang sudah terbentuk dari zaman Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Ki Ageng Pemanahan keturunannya dari Panembahan Senopati, kemudian sampai Amangkurat II itu laki-laki. Giring dari Amangkurat III sampai yang sekarang ini adalah laki-laki semua. Sebenarnya penyempurnaan itu lebih arah adanya peluang perempuan menjadi raja sebenarnya. Baik. Secara halus ya. Tapi sekarang kita simak dulu. Jadi memang ini pertama kalinya dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwono X setelah 27 tahun bertahta. Kita lihat ini adalah beberapa foto Sultan atau Raja Ngayogyakarta Hadiningrat dari sejak yang pertama hingga yang ke-10. Jadi kalau misalnya menyambung dari yang tadi disampaikan Mas Wasis di sini, semuanya adalah laki-laki dan apa yang disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X itu dinilai sebagian pihak mendobrak tradisi, begitu ya Mas Wasis ya? Iya, Mbak. Baik. Kita sekarang jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News.